Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Thumma qala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah, sang pemilik segala bentuk puji-pujian. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicitnya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, malam hari ini kita memperbaharui pemahaman kita. Jahilu imanakum, kita terus memperbaharui kadar keimanan kita. Agar apa? Agar semangat keimanan terus bertambah. Karena itu kita akan coba menyemangati kembali tentang syariat berkurban. Karena insya Allah tanggal 28 atau tanggal 29 kita akan melaksanakan Idul Adha, atau yang kita kenal pula dengan Idul Kurban. Kita berkurban. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mendefinisikan makna udhiyah atau berkurban. Kata beliau, wahiyya ma yudba'u minan na'am, itulah menyembelih hewan ternak yang bertujuan untuk taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih min yaumil 'id, pada hari Id itu tanggal 10 Zulhijjah, ila akhir ayyam tasyrik, sampailah kepada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, dari definisi ini ada beberapa catatan yang harus kita pahami. Bahwa berkurban pada dasarnya bukan tujuan utamanya untuk makan daging. Ini dia. Saya tengok pengumuman kita di luar, satu peserta kurban biayanya 3 juta. Lalu nanti dapatlah kita daging entah 1,5 kilo atau 1,7 kilo atau 2 kilo. Kalau dibandingkan dengan duit 3 juta, itu tentu tak sebanding. Masa daging 1,5 juta ya lah, dapat 2 kilo. Karena itu ketika kita nanti dapat daging, berapapun yang kita peroleh, sepanjang pembagian itu sudah sesuai dengan aturan syariat, maka kita terima. Janganlah kita ambil daging. Ikonya piti kita. Kurban aku nama berarti rusaklah makna kurban kita. Karena sejatinya makna kurban itu bukan mau makan daging, tetapi taqarruban ila Allah. Ada tujuan lain yang ingin kita capai, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah melaksanakan perintah. Kalau kita nak makan daging,
tidak usah kurban. Bawa aja piti 3 juta itu pasang kita ada pesta backup. Nak makan lagi ini nak. Jadi luruskan motivasi kurban kita bukan karena banyaknya dapat daging. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembelih kurban itu ada 4 hari. Tanggal 10 hari raya, hari tasyrik 11, 12, 13. Kata para ulama, di 4 hari ini tidaklah lebih mulia tanggal 10 dibanding tanggal 11 dan tidaklah kurang mulia tanggal 13 dibanding tanggal 12. Putus. Ini alternatif waktu yang memiliki makna yang sama. Ketika kita tidak dapat laksanakan pada tanggal 10-nya, misalnya tanggal 10 kita ingin berhari raya ke rumah orang tua yang kebetulan rumahnya jauh, tentu itu juga hal yang utama sehingga harus dilaksanakan pada tanggal 11. Ini baik. Atau ketika Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, waktunya tangguh, ya kan? Maka dilaksanakan pada hari-hari berikutnya pada hari tasyrik. Itu tidaklah akan mengurangi makna dan keutamaan dari ibadah kurban. Itu yang kedua. Ibu bapak Allah berbahagia, ibadah kurban ini disyariatkan kepada Rasul pada tahun kedua Hijriah. Apa maknanya? Bahwa di tahun pertama Nabi Hijrah itu belum ada lagi pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian apa hukum berkurban? Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Kita coba ingin mendiskusikan bagaimana perbedaan pendapat ini terjadi. Kita coba bahas mengapa Imam Hanafi mengatakan hukum berkurban itu wajib. Wajib berarti kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Pertama, Imam Hanafi melihat perintah kurban itu di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah mulakan dari firman Allah ayat 1 dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka telah memberikan nikmat kepada kalian al-kautsar dengan banyak. Tak terhitung betapa banyak nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima, kita tak akan mampu menghitung. Error kalkulator itu kalau kita hitung. Saya datanglah ke dokter gigi sakit, lalu datang dibawa ke dokter gigi umum, tak sehat, gigi itu ninu, digigitkan dia tak berlubang, tetapi digigitkan tak kuat. Dibawalah ke spesialis gigi. Setelah dibawa ke spesialis gigi ini, ternyata gigi ini bisa pula dironsen, macam tubuh kita dironsen. Setelah ditengok pakai ronsen gigi ini, kata dokter gigi bapak ini sarafnya sudah mati, maka dia jadi sakit, jadi sarafnya yang rusak. Lalu saya tanya, saraf ini bisa diperbaiki dok? Bisa diobat? Bisa. Gimana caranya? Nanti ada caranya, begini dijelaskan secara ilmu kedokteran. Berapa biayanya? Biayanya bisa sampai 6 sampai 8 juta satu gigi. Padahal gigi kok dibagi di Allah free. Begitu mulai bermasalah satu saraf saja harus bermodal 6 sampai 8 juta.
Berarti kalau kita hitung lagi jiwa yang ada dikalikan saja rata-rata 6 juta, baru syaratnya, belum pesuk fisik gizinya, belum lagi gerahannya, belum lagi syarat-syarat yang lain. Tak tapi tindawa. Maka kata Allah, "A'tainaka al-kautsar." Kami dah banyak memberikan nikmat kepada kalian. Cuma kadang kita tak sadar nikmat yang banyak itu kita tak sadar. Sadarnya itu kapan? Kalau lah sakit. Ada orang yang sadar nikmat itu tangannya lumpuh, tak bisa digerakkan, masuk rumah sakit, lalu datanglah orang menengok, membesuk, ditanya oleh jemaah, macam mana Pak tangan? Alhamdulillah ikolailah lah manggangi manggangi sekentik aja baru alhamdulillah lailau manggangi. Kemudian padahal selama pun tanganmu bisa mengampung-ampung, tak sadar kita nikmat tangan. Begitu dia sakit bisa bergerak sikit-sikit, alhamdulillah ya Allah memang bisa alhamdulillah bergerak sikit. Masya Allah, memang nikmat yang Allah bagikan kepada kita ini tak dapat untuk kita sebutkan. Kita tengok lagi keluarga, saudara, tetangga kita masuk rumah sakit, dikasihlah oksigen karena tidak bisa lagi memproduksi oksigen dengan baik tubuh kita, dibantu oleh tabung. Satu tabung beratus ribu bahkan juta. Sementara kini kita nak menghirup oksigen free aja. Kalau lah sempat berbayar satu hirup oksigen Rp1, berapa modal tak kita keluarkan sehari? Maka kita Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Kami dah banyak bagi nikmat kepada kalian. Karena itu fasalli li rabbika. Maka solatlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Di situ mulai Imam Hanafi mengambil hukum. Allah di firman-Nya itu mempersamakan perintah solat dengan kurban. Kata Imam Hanafi, apa hukum solat? Wajib. Tentu kurban wajib loh. Dan perintahnya sama. Fasholli li rabbika wanhar. Sebab solatlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Perintah solat dengan perintah kurban Allah bersamakan di sini. Karena itu bila solatnya wajib, maka pasti kurbannya juga wajib. Tak mungkin solatnya wajib, ibu dikurban jadi sunnah. Ada masuk perintahnya sama. Ini ketika pertama oleh Imam Hanafi. Yang kedua, ada hadis Nabi, man wajada sa'atan, siapa saja yang mampu, lam yudah, lalu dia tak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka kalian tak perlu mendekat-dekati tempat solat kami. Solat apa? Solat Idul Adha itu. Misalnya besok kita solat Idul Adha di Musajifah, andaikan Nabi hidup, aku Nabi tobak dekat pintu. Begitu orang masuk ditanya, apa berkurban? Berkurban Nabi. Masuk. Apa berkurban? Tidak mampu, tidak ya Rasulullah. Masuk. Apa berkurban? Tidak mampu, mampu Rasulullah. Pulang. Jadi kalau ada orang yang nak solat Idul Adha, inyo mampu, lalu tidak berkurban, wala yaqrabanna musallana, tak usah dekat tempat solat kami, pulang. Tidak diundang orang yang dia mampu, lalu dia tidak berkurban, pulang. Tidak mungkin Nabi itu mengusir-usir kalau hukumnya hanya sunnah. Jadi ini cara berpikir kedua dalam fikih Hanafi. Karena tegasnya Nabi di sini menyuruh orang yang mampu untuk tidak perlu
sholat Idul Adha, ketika dia tidak berkurban, menunjukkan betapa perintah kurban ini sangat penting. Karena beratnya dan utamanya perintah kurban ini, maka ini adalah bermakna wajib. Ibu bapak hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, kaidah metodologi Islam atau pendekatan ilmu usul fiqh. Di firman Allah tadi, fasholli li rabbika wanhar. Allah di sini memerintah wanhar, berkurbanlah. Ini perintah. Dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri bil wujub. Setiap Allah memerintah, setiap Rasul memerintah, maka di situ maknanya adalah wajib. Ketiga, yang kompleks. Firman Allah di sini ini terkategori bentuknya am atau umum. Dalam kaidah metodologi berpikirnya Imam Hanafi, setiap lafal-lafal yang umum dari perintah Allah dan dari perintah Allah itu, maka dalalah lafal itu qat'i. Qat'i artinya pasti, dan dia tidak boleh ditaksis oleh hadis ahad. Nak ngeroti kami Ustaz tahap-tahapul dalalah lafal qat'i kemudian hadis ahad. Tidak apa-apa, pokoknya pertama kau didongeng aja dulu. Ilmu itu memang tidak akan sekali diterima. Maka ada namanya ilmul mahfuz. Ilmu itu kadang awalnya belum sampai, belum paham. Tetapi dengan seringnya kita mendengar, membaca, lama-lama dia paham. Maka kita ini pernah merasakan diri. Awak belajarlah sekitar 3, 4, 5 tahun yang lalu. Tetapi begitu kita dengar gini atau kita baca gini, baru kita mulai paham. Oh, kok merkosinya yo baru aku paham. Padahal barang kita belajar 5-6 tahun lalu, pahamnya baru setelah 5 tahun ke depan. Itu namanya ilmu mahfuz. Ilmu itu tertahan, belum paham gitu loh. Tapi karena seringnya kita belajar, akhirnya paham. Kalaupun malam ini belum paham dengan maksud dalalah lafaz yang dimaksud dengan qat'i, ya udah tak apa, terima aja dulu. Insya Allah nanti lama-lama dia akan paham. Apa pula itu hadis ahad? Nah, ya kan? Mungkin Bapak Ibu ada materi hadis oleh Ustaz-Ustaz kita tadi. Hadis ahad itu nanti dilihat dari segi pribadi orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu hadis nanti akan terbagi kepada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kan? Tapi kalau dilihat dari segi banyaknya orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis terbagi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, banyaknya orang yang meriwayatkan hadis itu sampai kepada orang yang akhirnya mengumpulkan hadis, baik itu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari setiap tingkatan itu banyaknya orang meriwayatkan hadis, semakin banyak ketika jumlahnya banyak disebut dengan hadis mutawatir. Ketika jumlahnya itu kurang banyak, tak sampai dengan jumlah hadis mutawatir tadi, namanya hadis ahad. Sekarang ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum khatib naik mimbar, dan ketika dia mau menyembelih hewan kurban setelah khatib naik mimbar, maka itulah yang bermakna kurban. Kalau dia disembelih sebelum khatib naik mimbar, itu namanya tidak kurban. Yang namanya kurban mesti disembelih setelah khatib naik mimbar. Kalau tadi dah disembelih sebelum khatib naik mimbar, kata Nabi, kalau kalian mau maka berkurban sembelih lagi setelah khatib naik mimbar. Di sini bahasa Nabi itu sifatnya anjuran.
boleh mentaksis keumuman firman Allah tadi, wanhar. Sehingga hadis ini oleh Imam Hanafi tak dapat diberlakukan untuk mentaksis keumuman firman Allah. Contoh lain yang mudah memahami ini, oleh Imam Hanafi, kalau kita sholat berjamaah maka makmum tidak dibebani baca Fatihah. Apa sebab? Karena ada firman Allah yang mengatakan, wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan kepada kalian Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, maka diam. Firman Allah itu umum, di mana aja kita mendengarkan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau ada orang baca Quran, maka kata Allah kalian mendengarkan dan diam. Sekarang kita sholat berjamaah, imam kan baca Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita baca Fatihah, imam baca ayat. Misalnya kata imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa ma adraka ma lailatul qadr, ini yang baca, orang baca. Padahal kata Allah tadi, kalau dibacakan kepada kalian Quran, dengarkan, diam. Kok mengapa kita baca? Maka kata Imam Hanafi, kalau orang membacakan Quran kepada kita, tugas kita itu diam, dengarkan. Mau dalam sholat atau tidak dalam sholat, maka maksud firman Allah ini yang disebut dengan qat'i tadi, pasti kita harus diam, kita harus dengarkan. Sehingga hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah, ini hadis ahad, tidak bisa dia mentaksis keumuman firman Allah tadi, karena level hadis tadi di bawah Quran. Dan bisa nyaw mentaksis keumuman karena level hadis ahad tadi di bawah, kecuali kalau hadis ini mutawatir. Itulah sebabnya mengapa Imam Hanafi katakan, kalau kita sholat berjamaah maka makmum tidak ditugasi lagi untuk baca Fatihah, karena tugasnya adalah untuk mendengarkan dan diam. Terus apa Imam Hanafi tidak mengerti hadis itu, Ustaz? Mengerti. Bagaimana dia melaksanakan? Kata Imam Hanafi, barulah tidak sah sholat kalau kita sholat sendiri tidak baca Fatihah. Jadi hadisku tadi baru terpakai kalau kita sholat sendiri. Barulah sholat tadi malam yang baca Fatihah kita. Tak sah sholat seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjemaah, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Apa yang dibaca imam tadi otomatis menjadi bacaan. Tambah lagi oleh Imam Hanafi, kalau kita masbuk nih, misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita datang Allahu Akbar wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini pun rukuk, Allahu Akbar, awak takbir, ikut rukuk, dapat tak rakaat solat? Dapat kan? Karena dapat rukuk imam, sobek baca Fatihah, tak sobek. Mengapa dia dapat rakaat itu? Berarti kan dalam berjamaah tak terbebani lagi untuk baca. Wah, ini kalau kita belajar fikih ini memang di sini enak. Ulama itu berargumentasi dengan dalil-dalil yang kadang mana? Itu ya. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, sama dengan hadis tentang kurban tadi, bahwa karena hadis tadi berstatus hadis ahad, maka dia tidak bisa mentaksis keumuman firman Allah tadi. Inilah sebabnya mengapa Imam Hanafi katakan kurban itu menjadi. Sekarang Imam Syafi'i memang beliau katakan hukum kurban itu
itu sunnah. Tetapi sunnah yang disebut oleh Imam Syafi'i ini bukan bermakna sunnah yang kita pahami. Kalau mau ya gue, kalau tidak boleh itu. Dalam fikih Syafi'i, sunnah itu tidak akan berhenti dilakukan sesuatu perintah itu bila tidak ada uzur syar'i. Jadi tetap dilaksanakan itu sunnah sepanjang tidak ada uzur syar'i yang kita temukan. Lalu apa dalil Imam Syafi'i mengatakan kurban itu sunnah? Karena Imam Syafi'i berpendapat keumuman firman Allah itu bisa ditahsis oleh hadis ahad, sehingga adanya hadis yang mengatakan kalau kalian mau maka sembelihlah setelah khatib naik mimbar, berarti bermakna ini kurban anjuran. Kalau kalian mau, sehingga oleh Imam Syafi'i dibuatkan pemahamannya tentang hadis ini, berarti berkurban itu hanya hukumnya sunnah berdasarkan upayanya mentahsis keumuman firman Allah. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Lalu kapan seseorang itu dikatakan mampu? Kan ceritanya tadi kurban itu wajib bagi yang mampu, kurban itu sunnah bagi yang mampu. Bila orang dikatakan mampu, ini logikanya. Mampu itu adalah ketika kita tanggal 10 Zulhijjah hari raya 11, 12, 13 olah terjamin makanan awak, orang-orang yang berada dalam tanggungan awak, istri dan anak-anak awak, mungkin ayah oma awak yang ada di rumah awak itu di tanggungan awak, terjaminlah makanan orang itu dan makanan awak tanggal 10, 11, 12, 13. Lalu tersisa lebih 3 juta, maka kita mampu. Kalau selamat hari yang ngopek tanggal 10, 11, 12, 13, selamat makan awak, selamat ngopek tinggal awak, selamat pakaian awak, aduh jaminannya. Kalau di kurbankan piti yang 3 juta awak tidak terganggu hidup yang hari kok, sisa piti ada lagi setelah terjamin hidup hari kok, maka namanya itu mampu. Oh, apa produk piti 3 juta kau tahu buku nak nyolahkan anak kau pak? Tahu buku tu lah, nyompe air. Tahu buku tu lenton tu awak ini lah lenton tu lah nak hidup. Itu logika ya. Jadi jangankan tahun buku, air yang kelima tak dipikirkan. Pokoknya ngompe air banyak 10, 11, 12, 13. Sehingga kalau keadaannya seperti itu disebut mampu. Sehingga dalam fikih Hanafi, kalau dia mampu maka wajib dia berkurban. Kalau Imam Syafi'i, kalau dia mampu maka sunnah bagi dia berkurban. Lalu wajibnya itu bila? Apa sekali seumur hidup, atau sekali 3 tahun, atau setiap tahun? Sunnahnya tadi sama. Apa sunnahnya itu sekali seumur hidup, atau sunnahnya ini sekali 3 tahun, sekali 2 tahun, atau tiap tahun? Kata para ulama, wajibnya itu sama dengan sunnahnya itu dalam fikih Syafi'i, setiap tahun ketika mau. Tidak sama dengan haji. Kalau haji sekali seumur hidup. Kalau berkurban ini setiap tahun sepanjang kita mau. Tahun ini mampu, berarti wajib kata Nabi, sunnah kata Syafi'i. Tahun depan susah tidak mampu, berarti tidak wajib, tidak sunnah lagi. 2 tahun berikutnya mampu lagi, maka wajib lagi, sunnah lagi. Begitu seterusnya. Ibu bapak ama Allah berbahagia, ini tentang hukum berkurban dan siapa yang dikatakan mampu. Terus ada pertanyaan jemaah yang sering ditanyakan, macam mana caranya makan-makan ketika hari kurban? Ya kadang ada masyarakat kok pas hari berkurban itu lah selesailah disembelih hewan kurban tadi itu,
lah dipotong-potong, dapatlah daging, diambillah daging kau tadi sekitar 10 kilo, dimasak-masak. Untuk apa? Untuk hari itu makan siang, kerja peserta kurban masyarakat makan. Boleh tak makan-makan? Jawabannya dua, bisa boleh, bisa haram. Macam mana ini bisa bermakna haram? Nah, kita mulai dari yang haram. Yang mempunyai daging kurban itu ada 3. Wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau hewan kurban telah mati, maka fakulu minha, peserta kurban boleh makan. Peserta kurban boleh makan dagingnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Lalu yang kedua, bagi orang yang banyak, orang-orang yang tak meminta-minta, mungkin dia susah tapi dia tak mau minta, itu namanya qani' atau kita kenal dengan qanaah. Kan ada ungkapan masyarakat awam, apa kalau dibagi ya mau timo, tapi kalau meminta dulu amat tidak situ. Orang tak mau dia minta, pantang datuk nenek dia minta-minta, tapi kalau dibagi awak timo. Kalau kau meminta hasilnya dan itu ya. Jadi itu namanya qanaah. Nanti tengok ada orang yang mungkin tak menampakkan hidupnya susah, ada yang minta-minta. Dan yang kedua, mu'tar, orang yang memang menampakkan dirinya susah. Karena itulah Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, yang memiliki daging kurban itu ada 3. Peserta kurban, orang yang tak minta-minta, mungkin jiran tetangga awak, keluarga awak, dan orang yang memang minta-minta. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa yut'imu ahla baitihi as-sulus. Nabi itu membagi untuk keluarganya 1/3. Yang kedua, wa yut'imul fuqara'i kirani as-sulus. Nabi itu membagi orang-orang yang susah dari tetangga-tetangganya, keluarga-keluarganya itu sulus, sebanyak 1/3 pulau. Yang ketiga, wa yatasaddaqu 'ala as-su'al az-sulus. Lalu Nabi membagi kepada orang yang memang as-su'al, meminta-minta. Jadi kesimpulannya, yang punya daging kurban itu peserta kurban, orang yang tak minta, mungkin tetangga segala macam, keluarga-keluarga kita, dan yang ketiga orang yang hidup susah lalu minta-minta. Dari orang yang minta-minta itu boleh dibagi orang kaya, bahkan oleh para ulama boleh dibagi non muslim. Kalau di sekitar masjid kita mungkin ada orang-orang non muslim, bagi boleh, supaya kita nampak hati kita itu lembut bahwasanya kita ini tak gigi, kita pun tak pilih. Kita nampak dari mereka itu lah bakal cebok dan makan daging, tak ada pengaruh juga tetangga-tetangga, bagi boleh. Nah, ketika daging tadi diambil begitu saja 10 kilo, yang diambil itu daging siapa? Yang punya kan ada 3. Kita tak boleh memakan harta orang, milik orang dengan jalan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta kalian, jangan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Harta Pak Haji itu tak boleh aku ambil, tetapi bisa aku ambil dengan jalan pertama minta, atau aku beli, atau Pak Haji hadiahkan ke aku, itu boleh. Tapi kalau aku ambil aja tanpa izin, betul. Jadi yang 3 tadi punya siapa yang kita ambil, tak jelas akadnya kan. Karena itu supaya halal, taruhlah kita sebut di masjid kita itu ada 10 hewan kurban, 10 berarti 70 orang ya kan? Taruhlah sapi 10 sapi, ada 70 orang. Lalu yang 70 orang itu kita undang, sebab kalau tetangga-tetangganya peserta kurban, orang-orang miskin itu susah mencari, yang mengumpulkan itu lebih susah. Maka peserta kurban kita kumpul, tanya Pak, Bu, kita nak makan-makan tak tahu kok? Yo, katanya makan-makan. Tapi kok caranya? Supaya daging itu oleh punya siapa yang kita makan, maka kami bertanya kalau memang Bapak Ibu nak ingin makan-makan, sebab itulah kami tanya
rela nak bapak ibu daging jatah ibu kita minta. Andaikan mereka mungkin dapat 2 kilo masing-masing. Kalau lah 60 kilo satu hewan kurban, rata-rata 60 kilo daging untuk satu hewan kurban, berarti kalau dibagi 3 dapat 20. Berarti punya peserta kurban kan ada 20 kilo. Kan gitu enak. Lalu kita minta lah dagingnya 2 kilo. Pak, maaf 2 kilo. Diminta lahnya agak 2 on. 2 on. 2 on kali 70 berarti 140 on. 140 on berarti 40 kilo. Yang 40 kilo pula yang kita masak. Anak. Karena kita lah minta. Kalau yang di gelondongan dia tadi, itu punya orang miskin di situ juga. Berarti kita tidak bisa minta punya orang. So kita mengambil punya orang, tidak ada akad. Nahan bagi gharar. Nabi melarang kita untuk melakukan sebuah transaksi yang gharar. Apa itu gharar? Tidak jelas. Dalam bermuamalah, transaksi ini harus jelas. Contoh tidak boleh. Kita panggil becak. Cak. Panggil becak. Ya Pak, nak kemana Pak? Nak ke Stanum kita Pak. Duduk Pak suruh. Naik sampai ke Stanum. Akadnya tidak ada tadi dong. Tak berapa lah Pak. Tiba di Stanum, turun. Berapa Cak? 150 aja. Lu ngaku-ngaku angkat 150 itu bilang kayu. Apa sebab kita jadi berkelahi, berbantah? Karena akad di awal tidak jelas. Nahan bagi gharar. Tapi tak boleh kita bertransaksi yang gharar. Jadi kalau kita nak manggil becak tadi, nak kemana Pak? Nak ke Stanum. Berapa pinti ke Stanum yo? 150 deh. Apa yo mahal ada jalan. Apa jalan itu? Nak bernegosiasi dari situ. Yo nak mahal pula Pak. Yo Pak, minyak naik ini. Anak bisa kuang pun itu. 80 lah Pak. Bisa. Berarti ini transaksi itu sudah selesai di awal. Jangan tiba di ujung baru nak bertransaksi. Ini salah. Sama dengan yang tadi. Transaksi kita itu horor, tak jelas akadnya, yang kita makan punya. Jadi begitu cara untuk halal. Nama soal. Boleh lagi. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Ini tentang makan-makan. Supaya ini halal, mesti akadnya diperjelas. Yang terakhir, banyak juga pertanyaan jemaah ini tentang kurban. Ali menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengambil upah dari pekerja menyelenggarakan kurban. Dan itu hadis yang populer kita dapatkan dari Ali karamallahu wajhah. Atau Ali apa diserahi oleh Rasul untuk mengurus kurban, ya kan? Aku ma'ala budni, aku diminta oleh Rasul itu amaroni, katanya aku diperintah oleh Rasul untuk mengurus kurbannya Rasulullah SAW. Lalu di akhir itu Nabi la u'ti, kita tidak boleh untuk membagi jazara minha, tidak boleh mengupah dari daging kurban. Sehingga para pekerja itu sebenarnya tidak boleh kita upahi dari daging kurban. Kalau nak diupah juga mesti dari kita. Kata Ali, kami membaginya dari kami. Karena itu tadi, kalau satu hewan kurban itu misalnya ada opek pekerja, inilah pekerja dari pagi telah tak siang. Kalau samunya jatahnya yang terima dengan masyarakat umum, tentu rasanya tak ada lemah. Maka macam mana supaya orang itu bisa dapat lebih? Jangan kita bagi secara umum, kita baginya dari jatah awal. Kalau tadilah masing-masing peserta kurban tadi dapatnya 2 kilo, 2 kilo, 2 on tadi dah untuk masak, bagi 2 on lagi untuk peserta kurban, untuk pekerja kurban. Berarti tinggal punya awak lagi tinggal 1,6. Jadi yang punya awak bagi, jangan jatah orang yang 2/3 tadi itu, jatah awak. Karena kenapa harus jatah
selenggarakan sendiri. Awak cari kurban sendiri, awak sembelih sendiri, awak kuliti sendiri, cocok-cocok sendiri, bagikan sendiri. Nah, itu dapat di awak seperti gonyo itu awak saja. Tetapi kan kerojo awak bagi apa uang, sehingga orang ini bekerja untuk itu. Untuk itulah karena ini lah kerojo untuk awak, maka awak yang harus upah. Jangan dari punya uang untuk kita upah. Itu cara. Bapak Ibu Allah berbahagia. Sebenarnya ada lagi, tapi waktu kita sudah masuk Isya, tentang menjual kuli. Selalu ditanya menjual kuli, boleh nak menjual kuli? Ini bagian yang selalu dipertanyakan oleh jemaah. Mudah-mudahan dalam kesempatan dan waktu yang lain dapat kita diskusikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.